Sekretaris? Aku ingin melihat apa yang kamu punya untuknya. Sebagai sekretaris. Semangkuk mie murahan? Baiklah, aku akan menggunakan semangkuk mie ini untuk menghukummu si pembohong. Kenapa kamu begitu penakut hari ini? Kenapa kamu tidak melawan? Benar kan? Lihat ini. Pangsit udang? Berani-beraninya kamu main-main? Melawanlah. Melawanlah. Aku menyuruhmu melawan. Aku tidak akan melawan. Aku menggoda Ouyang. Terus kenapa? Aku menggoda dia dan sekarang aku bersamanya. Ada apa? Dasar jalang. Aku tahu itu. Akhirnya kamu mengaku. Kamu menggoda Ouyang. Dasar jalang. 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 Dasar jalang. Li Weiwei. Dasar jalang. Li Weiwei. Apa yang kamu lakukan? Kak, kamu datang tepat waktu. Si jalang itu mengaku bahwa dia menggoda Ouyang. Dia bilang sekarang dia bersamanya. Diam. Pergi dari sini. Kenapa kamu selalu membelanya, Kak? Kamu lupa dia menampak Anggor merapat aku? Li Weiwei, diam sekarang. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Pergi sekarang. Aku memberikan bajumu yang kotor pada mereka untuk dicuci. Setelah dicuci bersih, aku akan membawakannya padamu sendiri. Meiya, aku benar-benar minta maaf tentang hari ini. Kami memanjakan Weiwei. Aku akan membawa Weiwei bersamaku beberapa hari yang lalu. Aku akan meminta maaf langsung padamu, oke? Aku tidak tahu gaya apa yang kamu suka. Ini ada beberapa baju untukmu. Pilih satu. Kalau kamu tidak suka yang ini, kita bisa ganti dengan baju yang lain. Aku akan menunggumu di bawah. Anggap saja rumah sendiri. Jaga baik-baik dia. Miss Lin, silakan santai saja. Lama sekali beli makanannya. Aku benar-benar kelaparan. Kamu ngapain di sini? Kamu ngapain ke kantorku? Bagaimana romantis kan? Aku minta bantuan resepsionis untuk mengaturnya. Makan siang dengan kekasihku. Kamu ke sini untuk bawa makanan buatku. Kamu lumayan bisa diandalkan. Aku kelaparan. Dari mana kamu beli ini? Aku tidak membeli ini. Semua ini dibuat sendiri oleh Nani Wang. Nani Wang. Maksudmu yang dulu. Sudah lama tidak bekerja untukmu. Aku menemukan tempatnya dan memintanya untuk membuatkannya. Semua masakan favoritmu waktu kecil. Rasanya sama tidak? Benar. Aku akan membawakannya makanan setiap hari. Katakan saja apa yang ingin kamu makan. Aku akan minta Nani Wang membuatkannya untukmu. Nah, kamu tahu tidak, waktu aku di bawah, aku ketemu lagi sama si jalang Lin Meiya. Dia bohong padaku kalau dia sekretarismu. Dia bahkan pergi
beli sesuatu yang harganya cuma beberapa dolar. Untukmu. Dia ingin merusak selera makanmu. Aku sudah memberinya pelajaran. Kalau tidak dia akan terus berbuat jahat padamu. Selain itu dia mengaku bahwa dia hanya mencoba merayumu. Dia sendiri yang mengakuinya. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Dia di mana? Dia bukan sekretarismu kan? Apa yang terjadi? Kenapa dia tidak bisa jadi sekretariku? Aku yang menyuruhnya membeli makanan di dekat jalan. Dia belum kembali. Apa kamu melakukan sesuatu padanya? Jangan telepon dia. Kakakku sudah membawanya pergi. Biarkan saja dia menghilang. Dia tidak pantas menjadi sekretarimu. Jangan cari masalah untuk dirimu sendiri. Coba dulu makanannya. Aku khusus membawakannya untukmu. Cobalah. Aku tidak akan melawan. Aku menggoda Ouyang. Terus kenapa? Aku menggoda dia dan sekarang aku bersamanya. APA Barcelona. Lihat. Seseorang merekamnya. Itu buktinya. Aku tahu. Kamu akhirnya mengakuinya. Kamu menggoda Ouyang. Dasar jalang. 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 Apa yang kamu lihat dari aku? Dia mengaku menggoda kamu. Jadi aku memberinya pelajaran. Mr. Lee. Miss Lin tidak memilih satupun baju yang kamu transfer ke sana. Kenapa? Apa dia tidak suka? Dia lari ke toko dan membeli sendiri. Oke, aku mengerti. Mr. Lee, aku boleh pergi sekarang. Halo, halo. Berapa harga set ini setelah diskon 50%? 128. Oke, aku akan ambil. Di mana kamar pas? Di sana. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Pak Lee. Sama-sama. Saya sudah punya banyak baju cantik untukmu. Kamu tidak mengambil satupun, tapi pergi keluar dan membeli sendiri. Kenapa? Pak Lee, baju-baju itu terlalu mahal. Dan tidak sesuai dengan gaya saya. Saya tidak bisa menyanyiakannya. Selain itu, Anda baru saja mengeluarkan saya dari sana. Menyelamatkan saya dari rasa malu. Saya sudah sangat berterima kasih kepada Anda. Minum jus. Terima kasih. Turun dari mobil. Tidak, Turun dari mobil. tidak.
Apa yang kamu lakukan? Jangan tarik saya tidak mau turun. Saya tidak akan minta maaf, jangan harap. Lepaskan saya. Ouyang, lepaskan saya. Lepaskan, saya tidak akan pernah minta maaf padanya. Lin Meya sedang menjebakmu, dan kamu biarkan dia jadi sekretarimu? Apa kamu tergoda olehnya? Lepaskan saya. Lepaskan saya kamu. Saya tidak akan minta maaf padanya. Lepaskan saya. Lepaskan saya sekarang. Lepaskan saya. Lepaskan. Lepaskan. Minta maaf. Tidak. Lin Meya sekarang adalah sekretaris saya. Dia bekerja untuk saya. Kamu mengganggunya seperti mengganggu saya. Minta maaf padanya sekarang. Kakak, kenapa kamu tidak membantu saya? Lin Meya, bagaimana bisa kamu? Sangat munafik. Kamu mengaku menggoda Ouyang di depan saya. Kamu pura-pura apa sekarang? Saya mencoba membantu kamu dan kamu sangat tidak tahu berterima kasih. Wei Wei, diam. Lihat dirimu sekarang. Kamu melakukan hal yang salah tanpa penyesalan. Dan terus menyalahkan orang lain. Apakah itu yang kami ajarkan kepadamu? Apakah itu yang kamu pelajari saat belajar di luar negeri? Apakah kamu tidak berpendidikan? Mr. Lee. Jangan marah. Saya baik-baik saja, saya tidak peduli. Ada banyak orang di lobi. Jangan memaksanya. Tidak. Li Weiwei. Kamu harus meminta maaf kepada Lin Meya sekarang. Atau saya tidak akan pernah berbicara dengan kamu lagi. Maaf? Maaf untuk apa? Saya seharusnya tidak menuangkan makanan ke kepalamu. Ke kepala siapa? Lin Meya. Oke, saya menerima permintaan maafmu. Kamu baik-baik saja? Tentu saja, tidak masalah. Saya baik-baik saja. Saya benar-benar minta maaf. Saya meminta maaf lagi untuknya. Bagaimana kalau ini? Untuk menunjukkan kejelasan saya akan mentraktir Mia makan malam. Sebagai kompensasi. Ouyang ikut dengan kami bagaimana? Meya, bagaimana menurutmu? Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Mari kita ganti tempat. Kita baru sampai di sini, mengapa ganti tempat? Saya sudah memesan di tempat lain sebelumnya. Makanan mereka sangat istimewa. Sangat enak. Saya hanya ingin makan sesuatu yang lain hari ini. Mengapa kamu selalu berubah? Hanya aku yang bisa tahan sama kamu tahu. Oke, aku akan menyapa bos. Kalian tunggu di sini ya. Oke. Direktur Lee sudah datang. Bos Wang. Aku minta maaf. Tempat yang kamu siapkan untukku hari ini, mungkin aku mau batalkan. Ada sesuatu yang mendadak. Maaf banget. Gak apa-apa. Telepon aja aku untuk hal kecil kayak gini. Kenapa kamu sengaja datang ke sini? Itu cuma keputusan dadakan di lantai bawah. Aku pasti akan kasih tahu kamu. Kalau tidak, gimana kamu bisa menyiapkan tempat bagus? Jangan bilang begitu. Oke, baiklah, sekarang sibuk dulu ya. Aku akan mampir lagi lain kali. Oke, aku akan sibuk. Dah. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Sama-sama. Tapi videomu sudah menyebar ke seluruh perusahaan. Kamu hebat. Kenapa kamu dibully sama Li Weiwei hari ini? Dan kamu tidak melawan? Selain itu, dan kamu bilang di depan banyak karyawan, kalau kamu menggoda aku, dan kita pacaran. Maksud kamu apa? Jangan salah paham. Aku tidak bermaksud begitu. Oke, kalau begitu. Aku lagi marah waktu itu. Bakso dan mie tumpah ke aku.
Dan aku jadi ngomong sembarangan. Aku tidak tahu kenapa. Aku bilang begitu. Kenapa lihat aku? Jujur aja, kenapa kamu ganti restoran? Aku bilang aku tidak mau makan di sana. Bohong. Terus aja bohong. Berhenti. Itu karena adikmu sedang makan di lantai atas. Aku ini demi kebaikanmu. Aku memikirkanmu. Adikku. Tunanganmu sedang makan di dalam. Dan kita masuk. Jika kita bertemu betapa canggungnya kamu nanti. Ya. Kamu adalah saudaraku. Kamu sangat perhatian padaku. Aku harus berterima kasih padamu. Sama-sama. Untungnya aku tidak melihat adikmu. Kalau tidak kakak iparmu akan sangat malu. Aku akan mengajakmu ke restoran lain. Terima kasih. Setelah mengantar sekretariku, tolong aturkan perjalanan lain untukku. Biar ku katakan padamu. Bersikap baiklah pada sekretarimu. Jika suatu hari kamu menindasnya dan membuatnya marah, sekretarimu akan kabur. Aku akan mengambil alih kapan saja. Kejadian hari ini bersama adikmu. Tidak ada hubungannya denganku. Tidak apa maksudmu? Apakah kamu suka Lin Meya? Halo Bu. Kamu di mana? Cepat pulang. Ada apa? Pulang dan kita bicara. Oke, aku mengerti. Aku akan segera kembali. Ada apa? Ibu tua memanggilku pulang. Oke, pulanglah. Jangan biarkan ibu tua menunggu. Aku pergi. Pelan-pelan saja. Jangan menangis, jangan menangis, jangan menangis. Dia sangat sedih. Oke, menangis membuatmu jelek. Oke, jangan menangis. Ketika kakakmu kembali, mari kita bicarakan tentang dia. Kakek ayah ibu. Apa yang salah dengan memanggilku kembali? Dengan terburu-buru seperti ini? Berdiri. Pergi ke sana. Duduk di sana. Li Dong. Apa yang salah denganmu? Dia adalah saudarimu. Bagaimana bisa kamu membantu orang luar untuk membuli saudarimu sendiri? Kami tidak menyentuh Wei Wei. Bahkan sehelai rambut pun. Sejak kecil, Lin Meya berani memukulnya? Apakah dia sekretaris Ouyang? Besok kamu akan membawa seluruh keluarga kita untuk mencarinya. Ayah, kamu ikut dengan kami. Aku akan bertanya padanya mengapa dia memukul orang lain. Aku akan. Kakek ayah ibu. Mari kita bahas hal yang penting. Jangan khawatir. Tidak ada gunanya marah sampai menyakiti tubuhmu. Wei Wei. Jangan menangis. Kamu berlebihan. Sejak Wei Wei mengambil inisiatif untuk membicarakan hal ini hari ini. Baiklah, sebagai kakaknya, aku merasa sangat perlu untuk membicarakan ini di depan kakek ayah dan ibu kita. Wei Wei adalah anggota keluarga kita. Di antara anggota keluarga kita, dia yang termuda. Dia juga saudariku. Aku selalu menyayanginya. Aku ingat Wei Wei.
adalah gadis yang lucu, sederhana, dan baik hati. Jadi kakek, ayah, dan ibu menyayanginya dan memperlakukannya dengan sangat baik, bahkan memanjakannya. Aku tidak tahu mengapa dia menjadi gadis yang semena-mena dan keterlaluan. Kamu mungkin tidak tahu sekarang bagaimana Wei Wei di luar. Di luar sana, bisa dibilang dia tidak dikenal sebagai kakaknya ketika dia mengalami kecelakaan. Ketika dia merasa malu di luar, aku harus mendisiplinkannya. Kamu mendisiplinkannya? Wei Wei yang bilang begitu. Lin Meiya mengancam untuk mendisiplinkan Wei Wei alih-alih kita. Kamu sebagai kakak bisa mendisiplinkan adikmu di rumah. Mengapa kamu bekerja sama dengan orang luar untuk membulinya bersama-sama? Benar? Apakah dia butuh orang luar untuk mendisiplinkannya? Betul. Jangan berkhianat pada keluarga sendiri. Kakek benar. Kakek, ayah, dan ibu jangan khawatir. Aku belum selesai bicara. Lanjutkan. Sebenarnya situasi hari ini adalah begini. Wei Wei menumpahkan semua piring ke Lin Meiya. Terakhir kali, Lin Meiya menumpahkan seluruh botol anggur merah padaku. Kenapa kamu tidak cerita? Terakhir kali aku ada di sana. Mengapa dia menampilkan seluruh botol anggur merah padamu? Apa kamu tidak tahu alasannya? Apa yang kamu katakan untuk menghina dia terakhir kali? Kata-kata yang kamu gunakan untuk menghina dia. Aku malu untuk mengulanginya di depan mereka. Wei Wei, kamu sudah dewasa. Seseorang yang dewasa harus tahu bagaimana mengendalikan perilaku. Betul kan? Lin Meiya berasal dari keluarga biasa. Ya, dia lebih miskin daripada kamu, tapi dia mencari uang dengan rajin. Dengan tangannya sendiri. Dia tidak berutang kepada siapapun. Dia tidak membutuhkan bantuan dari orang lain. Jadi setiap kali kamu menghinanya, aku ingin kamu tahu bagaimana menghormati orang lain. Lihat dia. Dia masih membela Lin Meiya. Jelas-jelas aku yang diintimidasi. Lin Meiya mengakui sendiri. Dia memang menggoda Ouyang. Jika dia tidak punya rahasia, aku menuangkan sup sayurnya. Kenapa dia tidak melawan? Aku menegakkan keadilan atas nama surga. Apa itu menegakkan keadilan atas nama surga? Aku pikir kamu hanya tidak mau berhenti. Baiklah, tidak perlu bagi kita untuk berdebat di depan kakek dan orang tua. Dengarkan. Ayah, ibu, kakek. Silakan pergi ke ruang video. Aku punya video. Akan jelas siapa yang benar dan siapa yang salah setelah menontonnya. Kamu juga datang. Kemarilah. Video apa? Lihat apa ini. Pangsit udang. Aku biarkan kamu berbuat semaumu. Lawan? Lawan? Kakek, Panggil itu. Jangan cengengesan. Duduk diam. Dongdong masuk akal. Mulai sekarang, terserah kamu untuk mendisiplinkan Wei Wei. Jangan ganggu kalian berdua. Biarkan saja. Laporkan setiap gerakan Wei Wei kepadaku tepat waktu. Aku mengerti kakek, jangan khawatir. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Duduk diam. halo Siu. Halo Meiya. Kamu sudah tidur? Belum. Aku merindukanmu.
Aku juga. Aku sangat merindukanmu, Siu. Bagaimana kabarmu? Ayahmu mengizinkanmu tinggal di rumah? Tidak sepenuhnya. Tapi aku menemukan pekerjaan baru. Sungguh? Bagus sekali. Bagaimana semuanya berjalan? Cukup baik. Jangan khawatir. Lalu? Kapan kamu akan menikah? Halo? 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 Kenapa kamu tidak bicara? Meya, apa yang terjadi? Ada sesuatu? Tidak ada, Siu. Tidak. Sesuatu terjadi. Ceritakan padaku, apakah Chen Ze mengganggumu? Siu. Chen Ze putus denganku. Apa yang terjadi? Ceritakan padaku apa yang terjadi. Ceritakan sekarang. Tidak apa. Apa yang terjadi padaku? Aku seharusnya tidak membiarkanmu pergi. Cerita panjang. Selalu di saat seperti ini. Siu seperti spons yang kuat. Mendengarkanku dengan tenang. Dan menahan air mataku. Dia selalu mampu menghancurkan area gelapku dalam sekejap. Dan kemudian, memberiku obat penenang yang kuat. Tangan harus memegang seperti lingkaran. Pegang seperti lingkaran. Seperti memegang bola. Ayah, kakek Wang sarapan dulu. Baik. Kita makan setelah selesai ini. Pipi Lu, coba cicipi gula api yang saya buat. Baik, aman satu untukmu. Coba satu. Bagaimana rasanya? Tampaknya sinar matahari hangat Paris juga tersampaikan melalui jaringan. Sebelum saya bisa menghitung tetesan hujan, awan gelap telah pergi diam-diam. Siu bilang padaku bahwa kesedihan dan rasa sakit selalu tak terhindarkan. Tapi jangan pernah kehilangan dirimu, kapanpun. Belajarlah untuk meminta maaf pada dirimu sendiri. Belajarlah untuk mengatakan tidak apa-apa pada dirimu sendiri juga. Aku tiba-tiba mengerti itu, dan aku menjadi lebih tegas. Ketua. Direktur O belum datang. Ikuti saya. Silakan duduk. Maka saya akan langsung mengatakannya. Non Lin, saya harap Anda bisa mengundurkan diri. Tinggalkan saja Ouyang. Grup tidak akan menuntut ganti rugi dari Anda. Tapi saya akan memberi Anda gaji 15 bulan lagi. Jangan khawatir tentang resume personalia. Saya akan merekomendasikan Anda ke perusahaan yang sama kuatnya. Saya akan memberi Anda syarat terbaik. Ketua. Saya pikir Anda pasti sudah melihat atau mendengar sesuatu. Itulah mengapa ada kesalahpahaman antara saya dan Ouyang. Kami hanya hubungan kerja yang normal. Tidak ada yang lain. Anda tidak puas dengan syarat yang saya berikan? Jika itu karena adegan di lobi kemarin,
Saya bisa menjelaskan. Kata-kata yang saya ucapkan itu tidak benar. Itu adalah jalan terakhir. Dalam keadaan khusus tertentu, dampak buruk dari jenis kesalahpahaman itu. Aku tidak berpikir matang. Aku minta maaf. Jika karena kemampuan kerjaku, satu kata darimu aku akan pergi kapan saja. Aku tidak menginginkan apapun. Tapi sekarang, hanya karena sedikit rumor, kamu ingin aku mengundurkan diri. Aku tidak menerima. Aku tahu kekhawatiranmu. Tapi tolong beri aku kesempatan. Bahkan jika aku pergi sekarang, pandangan orang tentang aku dan Ouyang tidak akan berubah sedikit pun. Kenapa aku tidak tinggal dan membalikkan kasus untuk diriku sendiri? Sebenarnya menurutku, Ouyang tidak terlihat begitu. Tidak terampil di permukaan. Dia masih mampu. Setelah aku membuktikan diriku tidak bersalah, tidak terlambat untuk pergi. Bagaimana menurutmu? Ketua. Bagaimana menurutmu? Di paruh pertama tahun ini investasi perusahaan, di media cetak, media online, media televisi, dan kegiatan offline telah melebihi 65% dari kuota anggaran tahunan kita. Kamu pergi kemana pagi ini? Promosi dan promosi beberapa Fashion Week besar, serta halaman iklan untuk perusahaan e-commerce besar. Duduk. Duduk. Izinkan aku menyela. Kepala departemen semua ada di sini. Aku umumkan satu hal. Mulai hari ini, karyawan grup dilarang keras menyebarkan rumor tentang Ouyang dan Lin Meya di perusahaan dan di internet. Lin Meya adalah sekretaris Ouyang. Itu saja. Begitu aku tahu, seseorang membuat dugaan yang tidak jelas tentang hubungan mereka. Kelompok ini akan memintanya pergi kapan saja. Tidak peduli siapa dia. Saya sudah selesai. Lanjutkan. Tentang biaya sebenarnya dari peluncuran produk baru ini, kita harus mengontrol dalam 50% dari anggaran ini. Saya sudah melihatnya. Kita perlu menyesuaikan kembali rencana publikasi keseluruhan saat ini. Kita harus mengingat akurasi rencana sebelumnya dan mencerminkannya langsung dalam efek promosi acara. Saya bisa menerima keberhasilan atau kegagalan, tapi saya sama sekali tidak bisa menerima yang biasa-biasa saja. Jadi ketua, saya ingin memberikan tanggung jawab penuh kepada Ouyang untuk pelaksanaan rencana publikasi keseluruhan kelompok di paruh kedua tahun ini. Bagaimana menurut Anda? Oke, tidak masalah. Oke, Direktur O. Mulai sekarang, Anda adalah penanggung jawab proyek ini. Saya akan meminta departemen terkait untuk bekerja sama sepenuhnya dengan pekerjaan Anda. Mengapa Anda setuju begitu cepat? Apakah Anda sudah memahami situasinya? Beritahu saya dulu, apa yang ayah saya katakan kepada Anda? Jawab pertanyaan saya. Apakah Anda mengatakan sesuatu kepada ayah saya? Kemarin malam saya mempertaruhkan nyawa untuk membawanya untuk Anda. Mengapa dia tiba-tiba berdiri di pihak kita pagi ini dan berbicara untuk kita? Artinya, Anda tidak ada hubungannya dengannya. Tidak. Mengapa saya harus percaya kepada Anda? Saya bisa menjamin dengan kepribadian saya. Nona Lin, tolong beritahu saya. Orang seperti apa Ouyang di hati Anda? Ketika saya pertama kali bertemu Ouyang, saya pikir dia adalah parasit yang lahir di keluarga kaya.
berlarian ke seluruh dunia. Tapi dengan salah mengambil kotak milik Ouyang, aku sadar bahwa dia sebenarnya tidak berlarian ke seluruh dunia. Dia sedang bermain tendangan bebas. Bermain tendangan bebas? Ya. Tapi dia tak pernah menang. Dia selalu terluka dan penuh cedera. Dia tak pernah pulang. Hanya untuk menyembuhkan lukanya di luar negeri. Sebelum lukanya sembuh, pertandingan berikutnya sudah dimulai lagi. Begitu terus. Tanpa henti. Hampir semua hal dalam kotak Ouyang berkaitan dengan pertarungan bebas. Satu-satunya perbedaan adalah potret keluarganya bersamamu. Tendangan bebasnya menunjukkan hasrat kuatnya untuk membuktikan dirinya. Dia tidak ingin bergantung pada siapapun. Dia tidak mau orang lain menganggapnya sebagai anak kecil. Dia memotret keluarganya di setiap tempat yang dia kunjungi. Itu menunjukkan bahwa dia rindu akan kehangatan keluarga. Singkatnya, aku pikir Ouyang adalah pria yang cerdas, baik hati, dan berprinsip teguh. Aku percaya padanya. Aku yakin dia bisa melakukan hal-hal besar. Ketua datang kepadaku pagi ini dan memintaku untuk mengundurkan diri secara sukarela. Aku tidak setuju. Aku memberitahunya itu. Bahkan jika aku ingin pergi, aku harus membuat orang lain membersihkan kesalahan antara kamu dan aku. Itu saja. Itu saja? Katakan yang sebenarnya padaku. Apakah ayahmu menawarkan sesuatu padamu? Kalau tidak, kenapa kamu tiba-tiba bersatu denganku? Dan kenapa kamu begitu peduli padaku? Tidakkah kamu ingin mengundurkan diri? Pertama-tama, bukan caraku melakukan sesuatu untuk pergi begitu saja. Kedua, jika kamu ingin membuktikan bahwa aku tidak bersalah, pertama-tama kamu harus membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Jadi kita berdua, seperti belalang di atas tali, harus berjuang bahu-membahu. Oke, kembali ke topik. Apa yang akan kita hadapi selanjutnya adalah tembakan pertama publisitas besar di paruh kedua tahun ini. 4 acara. 4 acara Ouyang. Dilihat dari anggaran yang kita alokasikan, itu sama sekali tidak akan didukung. Dan biaya waktu untuk merencanakan ulang seluruh rencana belum dihitung. Kita tidak punya uang. Atau waktu. Lebih lagi, semua orang bisa melihat bahwa kakakmu sengaja menyulitkanmu. Bagaimana kamu bisa menangani masalah ini dengan begitu proaktif? Tentu saja aku tahu dia menyulitkanku. Karena itu aku harus lebih proaktif untuk merespons masalah ini. Kalau tidak, apakah aku takut akan itu? Aku telah berlatih pertarungan umum selama 5 tahun. Aku telah mengikuti banyak acara. Tidak takut kamu menertawakanku. Aku bahkan belum memenangkan satu ronde pun dalam 4 tahun terakhir. Aku terus kalah. Sampai aku sendiri merasa lelah. Aku hanya berkata pada diriku sendiri, Ouyang, berhenti mengikuti acara. Berhenti saja. Kamu tidak punya bakat ini, kamu tidak cocok. Bukankah lebih baik menjadi playboy dengan tenang? Tapi aku berpikir lagi. Mengapa? Kita hanya bisa hidup sekali. Mengapa hidupku harus memilih menurut kata-katamu? Jadi aku bekerja lebih keras. Berlatih lebih keras. Saya mempelajari teknologi dan mengembangkan taktik. Jadi, akhirnya saya lolos babak pertama tahun ini. Saya tahu bahwa di mata banyak orang, saya hanya seperti bongket helai yang didorong ke panggung oleh ayah saya. Semua orang menunggu untuk melihat lelucon saya. Sebenarnya ini sama seperti permainan. Kalah itu tidak mengerikan. Yang menakutkan adalah Anda, bahkan tidak memiliki keberanian untuk kalah. Saya akhirnya bisa menerima bahwa saya meninggalkan grup OU sebagai pecundang. Tapi saya sama sekali tidak mengizinkan orang lain menyebut saya pengecut. Selain itu, saya baik-baik saja. Saya bahkan tidak terkena pukulan atau tendangan. Mengapa saya pasti kalah? Benar?
Kutipan perusahaan layanan pameran masih terlalu tinggi. Mint America Contact. Diskon 30%. Tapi Direktur O, mereka bersikeras. Direktur Liu mengatakan bahwa itu tidak mungkin dilakukan. Kalau begitu beritahu mereka. Kami tidak akan bekerja sama dengan mereka lagi di masa depan. Tapi Anda perlu menyampaikan informasi ini dengan cara yang bijaksana. Sementara itu, tolong kirimkan juga pesan yang mengisyaratkan bahwa grup O memiliki banyak kampanye besar-besaran, kemasan toko, dan acara pemasaran produk baru. Cek America menerima Shirakami kali ini. Ada kemungkinan besar untuk beristirahat sebagai paket dalam 3 tahun mendatang. Direktur O, biasanya Direktur Liu yang membahas hal seperti ini, langsung dengan bos perusahaan layanan pameran. Bagaimana ITU, benar-benar di luar jangkauan. Bagaimana saya bisa menemukan orang yang bertanggung jawab untuk membahasnya? Halo Direktur O. Direktur Liu, kutipan perusahaan pameran masih terlalu tinggi. Kami harus mendapatkan diskon 30%. Pada saat yang sama, kami akan mendapatkan semua kampanye besar-besaran dalam 3 tahun mendatang sebagai satu paket. Bicara tentang masalah ini benar-benar penawaran terendah. Yah, kalau begitu, ayo cari vendor layanan pameran lainnya. Direktur O, tak masalah mencari vendor layanan pameran baru. Namun itu juga berarti bahwa kita harus melepaskan semua 4 tempat yang sudah dipesan. Bisakah kita hanya mengganti vendor? Director OU, saya khawatir Anda tidak terlalu paham karena Anda baru saja memimpin proyek ini. Kita harus mendapatkan bantuan dari vendor layanan pameran ini jika kita ingin menggunakan keempat tempat tersebut. Dan mereka adalah pilihan terbaik sejauh ini. Jika kita menyerah pada semuanya, akan sangat merepotkan bagi kita untuk menghabiskan energi. Carry alternative lane. Menurut pendapatmu, kita tidak punya pilihan lain sekarang. Tepat sekali. Kita hanya bisa mencoba menghemat pengeluaran dari tempat lain. Saya tidak punya tempat lain jika biaya tempat tidak bisa dikurangi. Santai saja Direktur O. Anggaran pasti tidak cukup untuk menyelesaikan proyek ini. Bagaimana kabarnya dengan Ouyang? Dia sudah meminta tambahan tenaga dari setiap departemen untuk merencanakan ulang acara peragaan ini. Tapi sedikit kemajuan yang dibuat sejauh ini. Direktur OU. Pergi. Permisi. Apa sikapmu sebenarnya? Chen Ze adalah kepala departemen penjualan. Bagaimanapun juga. Apakah ini sikap yang tepat? Memperlakukan bawahanmu sebagai wakil presiden? Bagaimana kamu bisa mengesankan mereka di masa depan? Yah. Ini salahku. Saya datang untuk bertanya. Apakah saya akan mendapatkan anggaran lebih? Tidak. Kalau begitu saya tidak bisa melakukannya tanpanya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Anggaran tahun lalu terlampaui. Itu yang bisa saya setujui untuk tahun ini. Aku tidak bisa. Izinkan kamu menggunakan anggaran tahun depan untuk tahun ini. Kalau begitu, mengapa kamu memberikan tugas ini padaku? Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan mengambilnya. Aku sangat tidak beruntung. Aku akan mengambil liburan bersama pacarku. Kalau aku tidak dipindahkan untuk membantu Presiden Junior O, sekarang aku harus bekerja lembur setiap hari. Dan pekerjaanku tidak berarti sama sekali. Tidak mungkin menurunkan anggaran apapun yang kita lakukan. Biaya tempat, biaya pribadi, dan biaya kostum. Mereka adalah yang terendah sekarang, bagaimana kita bisa menurunkannya lagi? Pada akhirnya, apa yang bisa kita, orang kecil, lakukan tentang itu? Kita hanya bisa membantu Presiden Junior O paling banyak. Intinya adalah, semua bagian harus didiskusikan dan dikonfirmasi. Kepala setiap departemen, bukan? Kita tidak bisa membantu apa-apa karena kita terjebak. Lihat siapa yang mengeluh. Kita tidak akan begitu tegang kalau anggaran departemen perencanaanmu tidak melebihi tahun ini. Apa maksudmu? Kami sudah mendiskusikannya dengan departemen keuangan sebelumnya. Ketika menyadari anggaran melebihi dan departemen keuangan menyetujuinya,
Tidakkah kamu tahu bagaimana keadaan berjalan seperti ini? Apa maksudmu? Anggaran departemenmu disetujui oleh Departemen Keuangan, bukan? Mengapa kita tidak bisa mendapatkan persetujuan? Mengapa kita harus menangani proyek ini dengan anggaran asli? Sementara Presiden Junior O menangani proyek ini? Bagaimana aku tahu? Baiklah, itu saja untuk hari ini. Kamu sangat lelah. Silakan pulang dan beristirahatlah, dengan baik kita akan melanjutkan besok. Lim Meiya. Aku khawatir kamu tidak terlalu jelas karena kamu baru saja menangani proyek ini. Kita harus mendapatkan bantuan dari vendor layanan pameran ini. Hanya jika kita akan menggunakan 4 tempat ini. Anggaran pasti tidak cukup untuk menyelesaikan proyek ini. Aku tidak bisa. Izinkan kamu menggunakan anggaran tahun depan untuk tahun ini. Kalau begitu, mengapa kamu memberikan tugas ini padaku? Aku tidak pernah menyangka kamu akan mengambilnya. Beristirahatlah tolong. Lin Meiya. Kapan masa tersulitmu dalam hidupmu sejauh ini? Kenangan pertamaku dimulai dari panti asuhan. Jendela kelima. Dari kiri, di lantai 2. Itu tepat di seberang pintu masuk panti asuhan. Ketika aku di sana, aku selalu berjinjit dan melihat keluar melalui jendela itu setiap hari. Aku berharap suatu hari ibuku akan membawaku pergi dari sana. Aku merindukannya dan menunggunya setiap hari. Dulu aku percaya itu adalah masa tersulit dalam hidupku. Lalu, ayahku mengadopsiku dan membawaku pergi dari sana. Dia memberiku rumah. Tapi aku menderita penyakit jantung bawaan sejak kecil. Ayahku menghabiskan semua tabungannya untuk menyembuhkan penyakitku. Dan dia juga meminjam banyak uang. Akhirnya dia tidak punya pilihan lain. Dia berhenti dari pekerjaannya di restoran dan membuka warung kaki lima. Dia harus menyetok bahan mentah setiap hari sebelum subuh. Tapi aku selalu bisa melihatnya. Ketika aku bangun, dia sudah menyiapkan sarapanku lebih dulu. Pada waktu itu, aku hanya bisa melihatnya di warung kaki lima setelah sekolah. Karena dia sangat sibuk. Dalam ingatanku, pakaian ayahku selalu basah. Dan dia memiliki luka
di pergelangan tangannya setiap hari. Seseorang memberiku rumah, meskipun dia tidak memiliki hubungan darah sama sekali denganku. Dia senang menjadi ayahku dan melakukan banyak hal untukku. Tapi aku tidak bisa melakukan apapun untuknya, bahkan untuk berbagi sedikit pun. Kurasa ketidakberdayaan adalah masa tersulit dalam hidupku. Kukira kamu akan menyebutkan hari-hari ketika kamu putus dengan Chen Zhe. Apakah itu sulit bagimu ketika kamu berada di jalanan Prancis tanpa tempat tinggal? Tidak sama sekali. Itu semua adalah urusanku. Dan aku akan melewatinya selama aku bertahan. Kurasa tidak ada masa yang lebih sulit bagiku. Sejak aku berusia 18 tahun, aku bisa menghasilkan uang dengan bekerja paruh waktu dan meringankan beban ayahku. Temanku Siu memberitahuku bahwa orang tidak boleh kehilangan diri sendiri. Bagaimanapun sulitnya mereka, kita perlu belajar mengatakan maaf pada diri sendiri dan tidak apa-apa juga. Bagus sekali. Bagaimana kabarnya dengan Presiden Junior O kita? Apakah kamu berada di masa tergelap dalam hidupmu? Jangan pernah bermimpi itu. Tidak ada kata seperti itu dalam buku Ouyang. Benar, itulah kamu. Acungan jempol untuk apa yang baru saja kamu katakan, Meiya. Karena aku sedang bebas hari ini. Biarkan aku mentraktir kalian berdua makan malam yang enak. Ayo pergi. Permisi, tunggu. Halo. Oke, aku mengerti. Aku akan segera datang. Maaf. Aku benar-benar minta maaf karena tidak bisa mengajak kalian berdua. Ada masalah yang tidak terduga. Dan aku harus menanganinya sekarang juga. Kenapa kamu selalu sibuk dengan sesuatu ketika kamu akan mentraktirku makan? Itu bukan gayaku, oke. Aku akan menundanya. Dan mentraktirmu makan berdua. Sampai jumpa, Meiya. Sampai jumpa, Paman Li. Kembali ke urusanmu. Ayo minum dulu. Minum cepat, pergi. Pergi, pergi, pergi. Kue sudah datang. Sekarang inilah bagian tema dari pesta hari ini. Ouyang. Sampah. Ouyang. Sampah. Ouyang. Sampah. Ouyang. Sampah. Ouyang. Sampah. Direktur Li, akhirnya kamu datang. Santai. Bicara pelan-pelan. Bagaimana keadaannya? Miss Wei Wei sedang minum dengan beberapa pria lain yang tidak aku kenal. Ayo kita minum. Bersulang. Ayo bersulang. Mereka di ruangan mana? Aku tidak tahu. Miss Wei Wei tidak mengizinkan aku mengikutinya. Tidak berguna. Panggilan ini dari ibumu. Katakan padanya bahwa Wei Wei akan menginap di kamar klubku malam ini. Tenangkan dia ya. Mengerti? Jangan bicara terlalu banyak. Oke, tidak masalah. Halo.
Maaf, Miss Wei Wei. Ini lebih tampan. Membosankan. Nona Wei, di mana maskermu? Nanti aku ambil. Nggak perlu. Jelek banget sih. Halo Nona. Permisi, apakah kamu melihat seorang cewek cantik, setinggi ini dan berponi? Oke, terima kasih. Ayo cepat. Kamu siapa? Jangan-jangan kamu salah kamar. Aku lagi nyari seseorang. Di sini cuma ada aku. Kita kenal. Maaf, aku salah. Selamat menikmati. Pak Li. Manajer bilang. Nona Wei Wei ada di ruangan 999. Yakin? Iya. Kamu ngapain? Kamu datang buat gangguaku. Ayo hajar dia. Kamu siapa? Bukan urusanmu. Pergi sana. Wei Wei. Wei Wei. Pak Li. Pak Li ada apa? Panggil polisi. APA. Panggil polisi. Apakah kamu terpesona oleh penampilanku yang sempurna? Memalukan. Itu buat apa? Pagi ini aku belum cuci muka, ngapain juga aku pakai muka? Apakah kamu terpesona oleh penampilanku yang sempurna? Terus kenapa kamu berdiri di sini dan melototin aku gitu? Nggak kok.
Aku lihat kamu lagi tidur pas aku masuk. Aku khawatir kamu, kedinginan. Aku mau selimutin kamu pakai selimut ini. Gimana aku tahu? Aku kesandung sama HP ini. Aku jalan ke sini aku. Aku kesandung, dan aku khawatir itu bakal bikin kamu terbangun. Kenapa aku harus menjelaskan apa yang terjadi? Kamu tidak pulang semalam. Kenapa harus? Ada banyak tugas yang harus aku selesaikan sekarang. Jangan terlalu khawatir. Aku yakin kita akan menemukan solusinya. Apa aku terlihat sangat khawatir sekarang? Aku pasti tahu kita akan menemukan solusinya. Bukan begitu, bro. Ayo datang dan sarapan bersamaku. Ayo. Cepat. Aku sudah cukup cepat. Apakah Xiao Zhao dari Departemen Perencanaan benar-benar mengatakan itu? Sepertinya proyek ini cukup rumit. Aku sudah berpikir semalaman bagaimana memberitahumu ini. Akhirnya aku menyadari bahwa hanya ada satu penjelasan untuk ini. Kamu bisa menganggapnya sebagai kakakmu yang sengaja mengasahmu. Tidak. Dia sengaja menggangguku. Tidak mungkin. Lihat. Aku meminta bantuan dari setiap departemen. Dan kemudian mereka semua mengirimkan orang-orang yang tidak berpengalaman. Aku diombang-ambingkan. Ketika aku bertemu dengan kepala setiap departemen, mereka semua berpikir, ini adalah misi yang mustahil. Datang dan temui aku di Xiaojiangnan restoran tepat di sebelah perusahaan kita. Cepat. Mereka ingin melihat betapa bodohnya aku. Aku tidak percaya. Apakah aku tidak bisa menemukan tempat lain selain keempat ini? Aku sarankan kamu sarapan dulu. Kemudian kamu punya cukup energi untuk kembali bekerja setelah perutmu kenyang. Kamu benar sekali. Datang ke sini. Berdiri di sana. Li Weiwei, lihat dirimu sendiri. Apakah kamu pikir kamu masih terlihat seperti gadis yang baik? Apakah kamu ingat apa yang terjadi semalam? Tidak terlalu. Biar aku ceritakan. Seorang gadis muda bergaul dengan sekelompok orang yang tidak jelas di sebuah klub malam. Kamu pikir kamu siapa? Seorang wanita yang tidak jelas. Menurutmu kamu bisa menanganinya dengan baik? Kalau supirmu tidak menghubungi saya tepat waktu, kalau saya tidak sampai di sana tepat waktu, kamu pasti sudah dibius dan diperkosa. Apakah kamu tidak menyadari itu? Lagi pula saya baik-baik saja, dan kamu sampai di sana tepat waktu. Bagaimana kalau saya tidak? Kalau kamu diperkosa, mereka akan pergi begitu saja setelah selesai. Kamu tidak akan bisa menemukan siapapun. Saya sangat takut ketika memikirkannya. Bagaimana kalau kamu terluka? Berapa banyak kerugian yang akan kamu timbulkan pada dirimu sendiri dan seluruh keluarga? Saya pikir kamu hanya suka bermain-main dan bandel. Tapi saya tidak pernah menyangka kamu bisa menjadi orang seperti ini. Kamu benar-benar mengecewakan saya. Ayah dan ibu mengirimmu ke luar negeri untuk belajar. Bukan hanya berharap kamu belajar lebih banyak pengetahuan, tapi juga menjadi dewasa.
menjadi dewasa mengerti tidak? Saya tidak tahu. Alasan saya pergi dengan orang adalah karena kamu tidak membantu saya. Ketika saya dibully. Katakan padaku. Dari mana kamu kenal semua orang itu? Bukan urusanmu. Katakan padaku. Lewat sake di WeChat ada apa? Li Weiwei. Ini hanya pelajaran. Kalau saya tidak membangunkanmu kali ini, saya tidak pantas menjadi kakakmu. Saya akan memblokir semua akun kartu kreditmu. Mulai besok, kamu harus bekerja di kantor pusat restoran Li sebagai pencuci piring. 2.000 yuan per bulan. Kembalilah padaku. Ketika kamu sudah mengerti, jangan coba-coba melaporkan saya. Apa yang kami lakukan adalah untuk kebaikanmu sendiri. Kalau diketahui apa yang terjadi tadi malam, ayah dan ibu juga akan setuju dengan saya. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Aku akan menyuruh orang mengawasimu sepanjang hari. Aku akan menyita mobilmu. Kamu bisa minta sopir mengantarmu kemanapun kamu mau pergi. Besok laporkan posisi barumu ke markas besar restoran Li. Ruangan ini terlalu besar. Pameran lingerie dan make up tidak akan terlihat sama sekali kalau kita meluncurkannya di dalam ruangan ini. Selain itu harga sewa kolam renang lantai atas terlalu mahal. Lagi pula, apakah kita harus menyewa seluruh taman bermain hanya untuk meluncurkan pameran pakaian anak-anak? Aku rasa ini benar-benar boros. Ya, kamu benar. Maaf, aku sangat lelah dan tertidur. Apakah kamu akan lembur lagi hari ini? Jangan khawatir tentangku, pulanglah dan istirahat yang cukup. Jiang Yilong. Tolong antarkan Lim Meya pulang. Tentu. Ayo. Nona Lin, aku harus mengatakan bahwa kamu benar-benar memiliki pengaruh besar pada Ouyang. Aku belum pernah melihatnya bekerja sekeras sekarang. Sepertinya dia akan bertahan sampai akhir. Aku punya pengaruh padanya. Kurasa kamu salah paham. Aku tidak melakukannya. Itu semua keputusannya sendiri. Mungkin. Bisakah kamu mengantarku membeli makanan tengah malam dan mengantarku kembali ke kantor setelahnya? Terima kasih. Oke. Terima kasih. Baik sekali kamu membawakanku makanan tengah malam. Kamu sangat rajin. Dan aku pasti harus berbagi denganmu. Kamu teman sejati. Kamu datang tepat pada waktunya. Karena aku baru saja menyadari kita tidak bisa melakukannya seperti ini. Maksud kamu apa? Apa aku paham dengan benar? Kamu akan menyerah? Itu solusinya. Yang kamu temukan dengan kerja keras. Aku rela tidak tidur. Dan bekerja bersamamu di kantor. Membejai tugasmu. Dan sekarang kamu bilang akan menyerah. Bisa tenang dulu nggak? Aku belum selesai bicara, tenang dulu. Aku bilang kita akan menyerah dari 4 acara ini. Menyerah dari 4 acara. Coba bayangkan. Kalau kita bekerja sesuai permintaan mereka. Jelas jalan buntu kan?
Kalau kita terus begini, akhirnya mereka akan menertawakan kita. Jadi kita harus buat proposal baru dan cari solusi. Seperti apa? Aku belum ada ide spesifik. Aku butuh waktu untuk memikirkannya dengan matang. Baiklah. Makan dulu deh. Setelah perut kenyang, aku juga akan ikut memikirkannya. Ayo kita lakukan. Ayo kita lakukan. Ikut aku. Duduk dulu. Kamu akhir-akhir ini sering bersama Limeya dan tidak pulang ke rumah, kan? 2 hari yang lalu aku lembur sendirian. Kemarin kita kerja bareng. Seorang pria dan wanita lajang tinggal di kantor semalaman. Aku tidak bisa percaya kalau kalian cuma kerja bareng. Nah, aku baru saja klarifikasi hubungan kalian di depan semua anggota manajemen. Sepertinya itu bukan cuma rumor. Ayah, kami cuma kerja bareng. Aku punya masalah anggaran dari tugas yang diberikan kakakku, kami bekerja semalaman, dan mencoba mencari solusi. Kenapa semua staf lain sudah pulang? Staf yang dipindahkan dari setiap departemen sudah pulang dan tidur. Dan hanya kalian berdua yang lembur dan begadang. Ayah, saya pikir Limeya sudah menjelaskannya dengan jelas sebelumnya. Dan ayah juga sudah yakin. Sekarang saya sangat meragukan bahwa Limeya berbohong kepada saya. Jadi saya memutuskan untuk memecatnya sekarang. Kamu masih tidak percaya padaku. Anakku sayang, jangan berfantasi lagi. Saya tidak akan mengizinkannya menikahimu. Seorang gadis dengan latar belakang dan pengalaman hidup yang sederhana seperti dia. Ayah, saya tidak pernah berpikir untuk menikahinya. Saya memintanya menjadi sekretaris saya karena saya sangat menghargai kelebihannya. Ada banyak hal yang bisa saya pelajari darinya. Baiklah. Lanjutkan. Ayah, Limeya terkadang bertindak sedikit bodoh, tapi dia baik, optimis, dan bersyukur. Dia kuat, memiliki nilai-nilai positif, dan penuh rasa keadilan. Ayah, kamu belum mengenalnya dengan baik. Dia seorang yatim piatu, bahkan diperlakukan secara tidak adil. Dia tidak pernah mengeluh. Dia selalu bersyukur, optimis, bekerja keras, dan hidup dengan positif. Kehadirannya sering mengingatkan saya, bagaimana saya harus menjalani hidup saya. Seperti apa orang yang ingin saya jadikan. Bagaimana menjalani hidupmu? Seperti apa orang yang ingin kamu jadikan? Kamu beritahu saya. Saya bukan lagi seperti dulu.